Kegiatan saya di PKG ini yaitu di kelas 3 dengan program divisi guru. Dan kegiatan ini dilakukan oleh CGP GP tingkat provinsi. Program saya ini adalah sehat ceria dengan senam kreasi. Tentunya Bapak Ibu guru selama ini sudah melakukan kegiatan ini, dan program ini saya tawarkan untuk Bapak Ibu guru dilaksanakan di setiap hari Jumat. Tentunya lembaga ini sungguh luar biasa, sudah ada jam sebelum kita KBM di hari Jumat kita lakukan senam, yaitu dengan senam kreasi. Sehingga senam ini, program ini tentunya kita harus tahu apa itu program sehat ceria. Jadi program yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa menggunakan senam kreasi sebagai media untuk menumbuh kebiasaan hidup sehat. Tentunya dengan kita menggerakkan badan menjadi sehat. Terus kita mengapa kita mengambil senam kreasi? Karena aktivitas fisik yang menyenangkan itu meningkatkan reaktivitas siswa, yaitu membangun kerjasama dan kebersamaan. Di situ tentunya di senam itu ada namanya kekompakan. Tentunya kita butuh kerjasama di situ. Kalau kita kompak, pasti ragam dan apanya itu kegiatannya itu dengan rileks kita lakukan. Jadi latar belakang kegiatan ini yang pertama itu pentingnya aktivitas fisik di sekolah. Jadi olahraga merupakan bagian penting dari pendidikan jasmani dan kesehatan, karena mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Dalam kehidupan modern, kebiasaan fisik aktif mulai menurun akibat teknologi dan gaya hidup yang lebih banyak. Lebih banyak duduk. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mendorong aktivitas fisik yang menyenangkan dan menarik, supaya anak ini kebiasaannya itu main gadget di rumah, sering duduk karena tidak ada gerak. Dengan program ini di sekolah, tentunya mereka membiasakan diri untuk menggerakkan badan. Terus manfaat senam kreasi di sini, senam kreasi adalah salah satu bentuk olahraga yang menyenangkan karena membangun gerakan fisik dengan kreativitas dan musik. Jadi senam kreasi ini dia menggunakan musik. Aktivitas ini memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan kebugaran tubuh melalui gerakan-gerakan yang melatih kekuatan, kelenturan, daya tahan. Jadi melatih kreativitas siswa dalam menciptakan dan memastikan variasi gerakan, juga membangun rasa kebersamaan melalui kerjasama dalam kelompok, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati melalui gerakan dan irama musik. Dengan melakukan senam kreasi ini, para siswa itu menghilangkan stres. Mungkin di rumahnya tertekan dengan gerakan-gerakan atau dengan olahraga ini, pasti dia
Tantangan yang dihadapi siswa yaitu banyak siswa mengalami masalah kurangnya aktivitas fisik yang berdampak pada kesehatan mereka, seperti obesitas, ditemukan, dan penurunan konsentrasi belajar. Selain itu, kurangnya variasi dalam pembelajaran juga terkadang membuat siswa itu kurang termotivasi untuk aktif. Program Sehat Ceria ini sebagai solusi. Saya tawarkan kepada kita semua ini program Sehat Ceria ini sebagai solusi. Jadi melalui program Sehat Ceria ini dengan senam kreasi ini, siswa diajak untuk mengadopsi gaya hidup sehat dengan cara yang menyenangkan, yaitu menikmati aktivitas olahraga sebagai bagian dari rutinitas sehari-harinya, dengan mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan motorik mereka. Itu latar belakang dari program ini. Di dalam program ini ada namanya di kurikulum kita ini, kurikulum merdeka, itu tentunya kita harus membuat dengan kurikulum Pancasila. Jadi program Sehat Ceria ini dengan senam kreasi ini adalah salah satu langkah strategis untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tapi juga membangun karakter siswa yang berakhlak rapi, kritis, dan memiliki semangat gotong royong sesuai nilai Pancasila. Jadi tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kebugaran dan juga membangun kebersamaan. Meningkatkan kebugaran di sini membiasakan siswa untuk aktif secara fisik, mendorong kreativitasnya, membuat dan mempraktikkan gerakan senam baru. Yang kedua, membangun kebersamaan, saling mendukung dalam suasana yang menyenangkan. Nah, capaian dalam program ini, yang pertama itu capaian fisik dan kesehatan, yang kedua capaian psikologis dan mental, dan yang ketiga capaian sosial, capaian keputusan dan inovasi, dan yang kelima capaian nilai karakter profil Pancasila. Jadi sasaran kegiatan ini pesertanya semua siswa, pendamping, guru juga, dan wali kelas. Jadi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu saya lakukan ini setiap Jumat pagi pukul 7 sampai 7.30 selama 1 bulan. Maksudnya dalam 1 bulan dihitung dari mulai Juli sampai Desember. Tempat lapangan sekolah, aula jika cuaca tidak mendukung. Langkah-langkah pelaksanaannya itu, yang pertama itu persiapan. Jadi guru PJOK dan guru bina itu menyusun panduan senam kreasi. Pilih lagu yang sesuai sebagai pengiring senam. Kedua, pelaksananya senam bersama setiap minggu dipimpin oleh siswa atau guru. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada evaluasi. Jadi diskusi setelah senam untuk refleksi dan sasaran perbaikan. Jadi alat dan bahan di sini tentunya musik, pengiringnya, speaker atau sound system, seragam olahraga untuk siswa. Tentunya evaluasi kegiatan. Setiap kegiatan itu harus ada evaluasi. Yang pertama itu partisipasi aktif. Kita mengamati kehadiran antusias siswa. Apakah kehadirannya anak ini setiap kegiatannya itu hadir atau tidak? Ada perubahan tidak dalam kegiatannya? Refleksi siswa, yaitu mendengar pendapat siswa mengenai manfaat senam kreasi. Yang ketiga tentunya kita harus setiap kegiatan itu harus ada dokumentasi, foto atau video untuk melihat kemajuan dan kebersamaan siswa. Tindak lanjutnya, di dalam program ini tentunya ada tindak lanjutnya, yaitu yang pertama itu kita membuat jadwal senam rutin mingguan. Yang kedua, menyelenggarakan lomba
senam kasih antar kelas dengan model SEM. Maksudnya model SEM di sini kemarin di tatap muka kami di Labuan Bajo itu ada kegiatan SEM. Itu SEM ini adalah kita buat sebuah event itu dibuatkan kepanitiaan itu dilakukan oleh siswa itu sendiri. Siapa MC-nya, siapa tim jurinya, terus siapa kameramennya, tabannya untuk kalau selesai mereka kegiatan tentunya ada wawancara. Itu kegiatan model SEM. Semuanya diaktifkan untuk sepenuhnya ke siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mempraktikkan senam di rumah bersama keluarga. Nanti kita informasikan kita siswanya. Nanti kalau pulang di rumah latih senam ini. Pada saat nanti pertemuan jemput kalian tidak apa lagi. Jadi aset yang mendukung pelaksanaan keberhasilannya dalam program ini yang pertama itu aset manusia. Maksudnya aset manusia di sini adalah guru, PJK dan pendamping dan siswa, itu aset manusia. Guru, PJK dan pendamping ini sebagai fasilitator dan motivator dalam pelaksanaan program. Sedangkan siswa sebagai peserta utama yang dilatih untuk meningkatkan kesehatan keaktivitasan dan kebersamaan. Aset sosial di sini dalam program ini yaitu kerjasama siswa. Program ini mendorong interaksi positif melalui kegiatan kelompok, seperti merancang gerakan senam bersama. Aset politiknya di sini adalah dukungan kebijakan sekolah, yaitu program ini dapat dimaksud dalam rencana kerja tahunan sekolah atau RKTS. Yang kedua, program pemerintah, biasa disebut Kermas ini, yaitu mendukung kebijakan nasional untuk gerakan masyarakat hidup sehat. Atau program pendidikan. Yang berikut aset finansial di sini anggaran sekolah, yaitu dana bos atau sumber lain yang dapat digunakan untuk membeli alat pendukung seperti speaker dan seragam olahraga. Itu aset finansial. Dan yang terakhir aset lingkungan atau alam. Jadi pemantauan lapangan sekolah itu penting. Kegiatannya itu dilaksanakan di luar pendidikan yang sehat dan mendukung aktivitas fisik. Kesadaran lingkungan termasuk aset lingkungan. Dan yang terakhir penutupnya mari bersama wujudkan hidup sehat dan ceria. Semoga program ini menjadi langkah awal menuju gaya hidup sehat, ceria dan penuh kebersamaan. Kita berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dalam program-program lain. Ada pantun di sini, buah mangga manis rasanya, cakep. dimakan pagi bikin semangat. Cakep. Mari kita hidup sehat ceria, badan juga pikiran kuat. Mantap.